Buen día. La verdad que no sé qué hacer. Sí, pues son catalanes. Yo llevo toda la vida ahí. Selamat datang kembali di TR Sport. Ikatan batin antara Lionel Messi dan Barcelona adalah hubungan emosional yang sangat kuat, yang terbentuk selama lebih dari 2 dekade. Messi bergabung dengan Barcelona pada usia 13 tahun, dan klub ini menjadi tempat di mana ia berkembang menjadi salah satu pemain terhebat dalam sejarah sepak bola. Selama lebih dari 20 tahun, Messi dan Barcelona menciptakan banyak momen bersejarah, termasuk memenangkan banyak gelar La Liga, Copa del Rey, dan UEFA Champions League. Pahit manis sudah dirasakan oleh La Pulga dalam menjalani karirnya bersama Barcelona. Bahkan bersitegan dengan petinggi Barca, pernah ia rasakan. Nah, baru-baru ini, pelatih baru Barcelona, Hansi Flick pun merasakan hal yang sama dengan Messi. Kenapa sih, Hansi Flick bisa beda pendapat dengan petinggi Barcelona? Yuk kita ulas secara detail. Mari luangkan waktu sejenak, untuk menikmati ulasan berita terbaik dari kami tentang seputar Lionel Messi. Inilah ulasan berita selengkapnya. Sí, pues son catalanes. Yo llevo toda. Selain prestasi di lapangan, Messi menjadi simbol klub dan identitas Barcelona. Hubungannya dengan fans, rekan setim, dan bahkan kota Barcelona sendiri sangat erat. Namun, pada Agustus tahun 2021, Messi terpaksa meninggalkan Barcelona karena masalah finansial klub, yang membuat kepindahannya ke Paris Saint-Germain menjadi momen yang emosional dan menyedihkan bagi banyak penggemar. Meskipun Messi telah meninggalkan Barcelona, ikatan emosionalnya dengan klub dan fans tetap kuat. Banyak yang berharap suatu hari nanti Messi akan kembali ke Barcelona, baik sebagai pemain, pelatih, atau dalam peran lainnya. Ya, ada beberapa momen di mana Lionel Messi sempat bersitegang dengan petinggi FC Barcelona, terutama di akhir masa jabatannya di klub. Konflik ini terutama terjadi selama kepemimpinan Presiden klub Josep Maria Bartomeu, yang memuncak pada tahun 2020. Berikut beberapa poin penting yang menyebabkan ketegangan antara Messi dan petinggi Barcelona. Bueno, le dije al club, sobre todo al presidente. 1. Keputusan olahraga yang dipertanyakan. Messi dikabarkan merasa frustasi dengan keputusan manajemen klub, termasuk transfer pemain yang kurang tepat dan kurangnya perencanaan jangka panjang. Dia merasa klub tidak membangun tim yang kompetitif untuk memenangkan trofi besar, terutama di Liga Champions. 2. Surat transfer request pada 2020. Pada Agustus tahun 2020, Messi mengirimkan surat permintaan transfer, atau transfer request ke klub, menyatakan keinginannya untuk meninggalkan Barcelona. Ini terjadi setelah kekalahan memalukan Barcelona melawan Bayern Munich di Liga Champions dengan skor 2-8. Messi merasa klub sedang dalam krisis dan tidak memiliki proyek yang jelas untuk kembali ke puncak. Namun, permintaannya ditolak karena klausul dalam kontraknya yang sudah habis, dan klub bersikeras bahwa siapapun yang ingin membeli Messi harus membayar klausul pelepasan sebesar 700 juta euro. 3. Ketegangan dengan Josep Maria Bartomeu. Messi secara terbuka mengkritik manajemen Bartomeu, menyebutnya tidak jujur dan tidak memiliki visi yang jelas untuk klub. Ketegangan ini semakin memanas setelah skandal Barcagate, di mana klub dituduh menyewa perusahaan untuk menyerang secara online para pemain, mantan pemain, dan figur penting lainnya yang dikritik oleh manajemen. 4. Kepergian Messi tahun 2021. Meskipun Messi sempat ingin tetap tinggal di Barcelona setelah Bartomeu mengundurkan diri dan Joan Laporta terpilih sebagai presiden baru, masalah finansial klub yang parah membuatnya tidak mungkin memperbarui kontraknya. Messi akhirnya meninggalkan Barcelona pada Agustus tahun 2021, dengan perasaan sedih dan kecewa, karena dia ingin tetap bermain untuk klub yang dicintainya. Meskipun ada ketegangan dengan petinggi klub, Messi selalu menegaskan cintanya pada Barcelona dan fansnya. Dia berulang kali menyatakan bahwa Barcelona adalah rumahnya, dan dia berharap suatu hari nanti bisa kembali ke klub dalam peran lain.
Hubungannya dengan Presiden Joan Laporta juga tetap baik, meskipun kepergiannya meninggalkan luka emosional bagi banyak pihak. Hampir mirip yang dihadapi Messi di akhir-akhir karirnya di Barcelona. Isu tak sedap tengah menghantam internal Barca, di mana pelatih Hansi Flick dilaporkan tengah bersitegang dengan para petinggi klub. Pelatih Barcelona saat ini, Hansi Flick, dikabarkan mulai berbeda pendapat dengan petinggi klub yang membuat ruang ganti tim bergejolak. Seperti yang diketahui, Hansi Flick kini tengah menjalani musim perdananya bersama Barcelona. Meski baru musim pertama, mantan pelatih Bayern Munchen itu tampaknya menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Barcelona sejauh ini masih mampu bersaing di 3 kompetisi berbeda yaitu Liga Spanyol, Copa del Rey, dan Liga Champions. Di Liga Spanyol, Barcelona masih bersaing untuk memperebutkan gelar musim 2024-2025. Meski sempat terpeleset, Blaugrana kini hanya terpaut 2 poin dari Real Madrid yang ada di puncak klasemen. Adapun di Liga Champions, Barcelona malah langsung lolos ke babak 16 besar, karena finish di peringkat 2 fase Liga. Robert Lewandowski CS bahkan mencatatkan 19 poin dari 8 pertandingan, dengan rincian 6 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Sementara, di ajang Copa del Rey, Barcelona akan menghadapi Atletico Madrid pada babak semifinal dan berpeluang untuk lolos ke final. Namun, di balik kecemerlangan musim perdana Flick sebagai pelatih Barcelona, tidak lepas dari intrik di level manajemen. Menurut laporan AS, pelatih asal Jerman itu dikabarkan mulai berbeda pendapat dengan direktur Barcelona, Deco. Flick dan Deco disebut tengah silang pendapat soal prioritas transfer pada musim panas 2025. Keduanya memiliki pandang berbeda soal kebutuhan tim saat ini. Flick menilai bahwa Barcelona lebih butuh bek kanan baru untuk memperkuat sektor pertahanan. Selain itu, ia ingin memberikan saingan kepada Jules Koundé di sisi kanan pertahanan yang cenderung tidak tersentuh. Dengan kata lain, ex-juru taktik Bayern Munchen itu ingin melepas Hector Ford pada musim depan. Sementara, di sisi lain, Deco ingin memperkuat lini serang Barcelona. Ia berpendapat bahwa sektor sayap kini sangat perlu diperkuat oleh El Barça. Pria berdarah Brasil Portugal itu ingin mendatangkan satu winger cepat lagi untuk memberikan saingan kepada Rafinha. Nama-nama seperti Luis Diaz, Rafael Leao, Marcus Rashford, dan Nico Williams kembali mencuat di benak Deco. Selain itu, Deco ingin memberikan kepastian soal masa depan Ansu Fati. Ia ingin segera melepas Fati untuk memperoleh dana segar demi menyukseskan operasinya.